Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai grid radiografi. Nah, grid radiografi merupakan salah satu materi dari mata kuliah radiofotografi 1. Baiklah, teman-teman radiologi yang saya cintai, untuk pertama-tama, saya akan bahas apa sih itu grid. Jadi, grid adalah suatu alat bantu pemeriksaan radiologi yang terdiri dari lempengan garis-garis logam yang nomor atomnya tinggi, biasanya terbuat dari bahan timbal atau kita sebut Pb, dan disusun berjejer antara satu sama lain dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau interspace material yang dapat nantinya ditembus oleh sinar X. Jadi, grid itu merupakan alat bantu pemeriksaan radiografi yang nantinya ditempatkan antara pasien dan film, tujuannya untuk menyerap radiasi hambur yang tidak searah dan berasal dari objek yang dieksposi. Jadi, grid itu berfungsi untuk menyerap radiasi hambur sebelum nantinya interaksi dengan IR atau image reseptor. Dan grid ini merupakan alat yang nantinya bisa menaikkan kontras radiografi dengan cara tadi menyerap radiasi hambur dan yang nantinya yang diteruskan adalah radiasi apa? Yaitu radiasi primer. Nah, pada grid itu ada yang kita sebut grid rasio. Grid rasio merupakan perbandingan antara tinggi strip grid atau tinggi PP dengan ketebalan interval PP atau jarak antara PP yang satu dengan PP yang lain, PP yang satu dengan PP yang lain. Contoh rasionya adalah ada yang 5:1, 6:1, 8:1, dan seterusnya. Dengan perhitungan tadi, H per D atau ketinggian per ketebalan interval atau jarak antara PP1 dengan PP yang lain. Nah, selanjutnya kita membahas bagaimana sih prinsip dari kerja grid. Yang pertama adalah ada tabung sinar X atau tabung Ronsen. Kemudian sinar X dikeluarkan. Nah, ketika setelah radiasi primer ini menembus ke objek atau melewati objek, maka akan menimbulkan radiasi hambur. Dan radiasi hambur itu nantinya akan diserap oleh PP grid ini. Dan selanjutnya sepenuhnya dari radiasi primer yang akan digunakan dan akan dicatat oleh IR ini. Dicatat bayangan IR-nya. Gitu. Bayangan dari objek itu ke IR. Seperti itu. Jadi nantinya grid ini menyerap radiasi hamburnya supaya nanti menaikkan kontras radiografinya karena yang diteruskan hanyalah radiasi yang primer yang nantinya akan sampai ke IR. Gitu. Nah, ini adalah perbandingan antara dua buah grid rasio. Jadi nanti ada yang tadi kita belajar tentang ada yang 6:1, kemudian 8:1, dan seterusnya. Ada yang rasionya rendah, ada juga yang rasionya tinggi. Untuk membedakan bagaimana rasio yang rendah dan rasio yang tinggi adalah ketika grid yang rasionya tinggi, yaitu jarak antara PP-nya, ya, jadi D-nya itu besar. Jadi jarak PP-nya lebih renggang, lebih jauh antara PP1 dengan PP yang lain, sehingga ini sudut deviasinya itu lebih besar, ya, sudutnya derajat sudut deviasinya lebih besar dibandingkan dengan sudut deviasi pada high grid ratio. Jadi kalau yang high grid ratio karena jarak antara PP-nya lebih rapat, maka sudut deviasi sinar X-nya lebih kecil dibandingkan yang low grid ratio. Tampak jelas ya perbedaan antara high dan low.
Dari jaraknya saja sudah sangat berbeda. Kalau yang high grade itu jarak antara PB-nya lebih rapat, sedangkan kalau yang low lebih renggang, lebih jauh gitu. Nah, kemudian ada beberapa tipe grid. Yang pertama, Ibu akan membahas tipe grid berdasarkan pergerakannya. Jadi, eh, ada yang namanya stationary grid atau kita sebut Lee solemn atau grid diam, yaitu grid yang diam saat eksposi. Jadi ketika eksposi grid itu tetap diam. Kemudian ada juga yang moving grid atau baki, biasanya ada di baki ya, di bawah meja pemeriksaan, atau dinamakan grid bergerak, yaitu grid yang bergerak saat eksposi. Jadi ketika dikasih sinar X, ya sinar X keluar mengenai grid, maka grid itu akan moving, yaitu akan bergerak kanan ke kiri, begitu ketika saat eksposi, dibandingkan dengan yang diam ketika ada eksposi maupun tidak eksposi, grid itu akan tetap diam gitu. Jadi ada dua ya berdasarkan pergerakan, ada yang diam, ada yang bergerak. Nah, untuk konstruksi grid itu cukup banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, konstruksi grid untuk dari bahannya nih. Kalau bahan dari grid biasanya konstruksinya ada yang materialnya dari aluminium, ada juga yang fiber plastik ya. Sebelum saya membahas satu persatu. Nah, kalau untuk konstruksi yang aluminium biasanya lebih umum digunakan dibandingkan yang fiber plastik karena biasanya dengan menggunakan aluminium mudah diproduksi, kemudian biasanya tahan lama, juga memberikan tambahan penyerapan foton energi yang lebih rendah gitu. Jadi nanti dibandingkan dengan yang fiber plastik tadi. Nah, kalau yang pakai fiber plastik atau interspace dengan fiber itu biasanya disukai ketika menggunakan teknik kivi rendah. Kalau pakai kivi rendah itu fiber plastik lebih bagus karena ketika menggunakan yang aluminium, yang pakai kivi rendah itu kurang bagus. Jadi kalau semisal kivi rendah itu kita gunakan pada pasien apa? Pasien anak kecil seperti pediatrik itu kan kita mengatur kivi dan MS-nya harus kecil. Nah, itu lebih bagus menggunakan grid yang berbahan dari fiber plastik. Nah, begitu. Dari konstruksinya ya, konstruksi grid. Kemudian untuk dari konstruksi grid secara desainnya, kita bahas adalah ada yang namanya grid linear. Nah, grid linear kita sebut juga grid paralel. Nah, jadi nanti semua stripnya lurus ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini pada gambar. Jadi kalau linear itu stripnya lurus ke atas dan ke bawah dan lebih jarang digunakan dibandingkan dengan grid yang fokus. Biasanya grid linear ini baik digunakan dengan yang SID-nya yang panjang, ya FFD-nya yang panjang dan tegak lurus. Nah, selanjutnya ada yang namanya grid fokus. Jadi stripnya dimiringkan ke arah tengah untuk disesuaikan dengan divergensi berkas sinar X-nya. Ya. Seperti itu. Jadi nanti adanya garis miring dari grid tersebut dibandingkan dengan yang linear tadi yaitu tegak lurus. Jadi kalau untuk yang grid fokus itu adanya berangsur-angsur nantinya miring dari pusat ke tepi gitu. Sehingga nanti titik potongnya bertemu nanti secara fokus dibandingkan dengan yang linear. Jadi grid fokus ini makanya lebih banyak digunakan daripada linear karena grid fokus ini menutupi kekurangan dari jenis yang linear. Kemudian ada yang pseudo focus grid.
Nah, pseudofokus grid itu seperti konstruksi dari grid yang linear, tetapi ketinggian lempengan timbalnya nanti dari tepi ke tengah. Seperti itu. Ketinggiannya dari tepi ke tengah. Nah, nanti semakin tinggi, nanti ada berkas sinarnya secara oblique, dan melewati grid itu nantinya akan sampai ke film. Jadi nanti ini dari ketinggian timbalnya dari tepi ke tengah. Kemudian ada grid silang nih. Grid silang itu seperti tadi grid linear, tetapi dia paralel. Ada dua garis paralel. Ada yang garis ini dari atas ke bawah sama dari samping. Jadi seperti ini. Ada dua garis paralel yang seolah-olah tertumpuk dan menyilang dengan garis yang saling tegak lurus. Seperti itu. Sehingga grid ini sangat efektif ini untuk menyerap radiasi hambur karena cukup rapat ya, saling bertumpuk dan secara tegak lurus. Nah, selanjutnya ada beberapa kesalahan ketika kita menggunakan grid. Makanya ketika menggunakan grid, kenapa citranya itu kok masih kontrasnya kurang bagus, kemudian atau mungkin kok gambarannya masih kurang cantik, kurang optimal seperti itu. Mungkin kita menggunakan gridnya masih salah. Nah, ada beberapa kesalahan dari penggunaan grid. Yang pertama adalah kita sebut adanya off level. Nah, kalau off level biasanya kita memasangkan gridnya itu tidak rata. Jadi sebenarnya menggunakan grid itu kita harus lihat antara sumber sinar X-nya ya dari tabung, kemudian CP-nya ya ke CP, ke central array-nya, CR-nya ya, CR-nya apakah sudah tegak lurus dengan grid yang kita gunakan, apa masih seperti ini dengan ketika off level adalah masih adanya ketidakrataan membentuk sudut terhadap sumber sinar X sehingga terjadi off level gitu. Biasanya terjadi pada grid yang linear. Penggunaan grid linear bisa terjadi kesalahan pada penggunaan yaitu terjadi off level. Selanjutnya, selain off level ada juga off center. Nah, tadi salah di gridnya, kemudian kalau off center itu salah pemposisiannya, posisi dari central array-nya. Jadi antara berkas sinar X, nah ini kan tegak lurus, kemudian berada di pertengahan, ini posisi yang benar, tetapi ketika off center yang harusnya berada di pertengahan, titik tengah gridnya itu di sebelah sini, tetapi ternyata kita salah, terlalu bergeser. Kalau di sini terlalu bergeser ke kanan ya, ke kanan, jadi off center, keluar dari pertengahan film atau pertengahan grid, atau keluar dari titik aksis dari lampu kolimator dan jatuhnya bukan di pertengahan grid. Nah, kita sebut kesalahan ini adalah off center. Biasanya terjadi pada grid yang linear, bisa juga terjadi pada grid yang fokus. Ya, gitu. Nah, kalau ini adalah off focus. Nah, perbedaannya apa antara yang benar dengan yang salah pada yang off focus? Nah, kesalahannya biasanya diakibatkan oleh kita pengaturan FFD-nya nih, pengaturan jarak antara fokus dengan grid. Apakah itu biasanya kalau ini lebih panjang ya, lebih jauh atau lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Nah, itu nantinya akan terjadi off focus. Nah, seperti itu, FFD-nya terlalu besar. Nah, kalau FFD-nya misal normal segini, si grid-nya itu di sini, FFD-nya sangat kecil, seharusnya 102, FFD-nya kita atur 50 cm, itu juga kita sebut off focus. Gitu. Nantinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi harus sesuai ya FFD-nya yang kita atur sehingga tidak terjadi off focus.
Nah, kemudian yang terakhir adalah upside down. Nah, ini kalau ini adalah posisi yang tepat, kalau ini upside down. Upside down merupakan kita kalau menggunakan gridnya itu terbalik permukaannya. Jadi, gridnya yang harusnya di atas adalah mungkin yang harusnya di atas, kita pakai terbalik seperti itu. Jadi, pemasangan gridnya pada permukaan kasetnya atau IR-nya secara terbalik. Jadi, kita sebut upside down. Jadi, nanti lebih gambarannya itu tidak jelas seperti itu karena kita masangnya terbalik sebenarnya. Lihat ini, berkas sinar X yang diteruskan ini jauh berbeda dengan posisi yang tepat. Kalau upside down itu seperti ini, malahan terbalik sehingga tidak maksimal yang diteruskan. Biasanya terjadinya upside down itu ketika menggunakan grid yang fokus, pada grid fokus bisa terjadi upside down. Baiklah, terima kasih penjelasan tentang grid. Mungkin bagi mahasiswa semuanya, apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp atau di diskusi room, boleh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.